Ya itu lebih banyak mengoreksi diri gitu. Jangan merasa paling disakiti. Karena kita sama-sama sakit sebenarnya. Ini sebentar lagi. Assalamualaikum sedulur. Saya izin membuka masker. Kali ini Golkar Jatim TV kedatangan seorang yang istimewa, anak muda yang sudah mendunia di usia yang masih muda. Saya perkenalkan Sarah Fajira. Halo, selamat siang semuanya. Sarah Fajira ini anak Surabaya, asli Surabaya. Sama dengan saya, Surabaya pinggiran, Surabaya coret kata anak-anak sekarang. Lahir dan besar di Kenjeran, betul Sarah ya? Betul Pak. Tapi kali ini Sarah tidak hanya dikenal oleh warga Kenjeran saja, tapi Sarah sudah dikenal di seluruh dunia berkat satu video lagu tepatnya Sarah ya, judulnya Lati. Lati itu Sarah, Lati itu sebenarnya bahasa Jawa. Sarah tahu Lati artinya? Tahu. Artinya itu artinya apa? Lidah atau lisan. Lidah atau lisan. Ada peribahasa Jawa, orang selamat itu tergantung dengan latinya. Jadi ada juga peribahasa Arabnya itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah, kira sama. Ada peribahasa Jawa, peribahasa Arab, kira-kira maknanya sama. Ngomong-ngomong Sarah, video Lati itu kan luar biasa ya. Ditonton oleh 122 juta orang per hari ini. Dan saya lihat kalau dari komen-komennya, sebagian besar yang nonton itu adalah orang asing, orang luar negeri. Bisa diceritakan nggak Sarah? Lati itu tentang apa? Video lagu itu kira-kira menceritakan tentang apa? Saya lihat lagunya lagu berbahasa Inggris. Nah, coba diterangkan dulu, kira-kira video Lati itu tentang apa maknanya itu? Kalau dari video klip Lati sendiri, pertama itu semua konsep dari si direkturnya sendiri, yaitu Primi Panda sama Reza Oktavian selaku dia personil dari Virginias. Mereka memang udah mengkonsep dengan sedemikian rupa dari ceritanya sendiri. Ya yang pastinya dari arti makna dari lagu Lati sendiri ya, yang mana ini tentang toxic relationship, jadi hubungan yang gak sehat gitu, yang mana lagi apa ya, istilah lagi terjadi di sekarang ini, di era sekarang itu semakin banyak yang sadar bahwa oh ada toxic relationship. Toxic relationship itu meliputi physical abusive, verbal abusive, atau mental abusive gitu. Jadi lagu ini memang menceritakan tentang toxic relationship. Dan kalau dari story di video klipnya sendiri adalah si korban ini, si wanita ini, dia memang terjebak dalam toxic relationship dan bagaimana caranya dia ingin lepas dari toxic relationship tersebut gitu. Oke, lalu saya lihat di video lagu itu memasukkan unsur etnis Jawa. Bahkan mencuplik beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa. Idenya siapa itu? Kalau ide untuk unsur musik Jawanya sendiri itu dari Eka Gustiwana selaku personil dari Virginias. Kalau dari untuk input lirik bahasa Jawanya itu dari Sarah sendiri gitu. Dan mungkin ada yang agak bingung ya, kenapa music videonya ceritanya seperti ini terus lirik bahasa Lati ada masukkan unsur Jawa itu kok begitu? Dengan liriknya lirik bahasa Jawanya kok agak nggak nyambung ya sama ceritanya. Ya, betul. Jadi gini, dari point of view si perempuannya, lirik bahasa Jawa ini adalah kayak sumpah serapah ke dia gitu. Kayak apa ya? Istilahnya kayak kita lagi terzolimi nih. Kita doa buat si orang yang menzalimi kita kan. Dari liriknya sendiri, kowe ra iso mlayu saka kesalahan, ajining diri ono ing lati.
Nah, karena dia adalah korban dan laki itu adalah si tersangka yang mana dia buat kesalahan terus untuk si perempuan, makanya si perempuan ngomong ke lakinya, Kamu tidak bisa lari dari kesalahanmu. Gitu. kamu tidak bisa lari dari kesalahanmu karena aji ning diri ono yang latih. Ya kehormatan diri tergantung dari lisan dari kita. lisan, Oke. iya, dari Jangan-jangan karena laki-lakinya itu kira-kira suka menjanjikan sesuatu yang palsu kira-kira itu. betul sekali. Begitulah toxic relationship Jadi seperti itu, ingat-ingat, kalau kita sering menjanjikan sesuatu yang palsu pada perempuan, nanti kita dikutuk sama perempuan. Betul. Ada dilatih itu. Gitu. Betul. Oke. Saya ingin menggali lebih dalam. Sarah ini kan lahir di tempat yang pinggiran ya, di Kenjeran sana. Sekolahnya saya lihat juga bahkan sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Iya, sekolah Islam. Sekolah Islam Muhammadiyah. Kok bisa ketemu sama produser, director? Itu ceritanya gimana itu, Sarah? Sebenarnya berawal dari Sarah lulus SMA karena Sarah belum kuliah, jadi memutuskan untuk pengen cari pengalaman gitu, pengalaman kerja entah apapun itu. Kebetulan datanglah kesempatan buat kerja di salah satu kafe klub buat reguler, dan pekerjaan itu nyanyi di kafe sama klub itu. Ya udah Sarah jalanin mungkin kurang lebih hampir setahun ya, buat cari-cari pengalaman, buat self improvement juga gitu, dan sampai akhirnya aku ikut kompetisi. Kompetisinya apa? Kompetisi Just Duet itu di salah satu stasiun TV Indonesia. Dan ternyata setelah dari situ Sarah juara 2. Sarah jadi first runner up di situ. Dan ikut talent management juga dari 2016 sampai 2018. Yang menghubungi pertama siapa menghubungi Sarah? Untuk kolaborasi latih ini. Nah itu juga ada ceritanya sebelum ke situ. Jadi di tahun 2018 Eka Gustiwana, dia lagi cari kolaborator penyanyi lokal asal Surabaya karena dia lagi bikin project albumnya sendiri namanya Sounds of Java. Kebetulan banget si kolaboratornya dia ini Prince Hussein, temen aku dari kompetisi. Nah aku direkomendasikan ke Bang Eka, akhirnya jadilah Tersimpan di Hati. Nah, mulai dari situ aku sering ikut off air sama Bang Eka kesana kesini, sampai akhirnya dilirik nih sama Virginius, kayak boleh nih kalau diajakin off air gitu. Mulai dari situ, dari 2018 sampai 2020 sering sepanggung, sering nyanyiin lagu mereka, dan akhirnya aku diajakin sama Bang Eka buat bikin Lati ini di tahun 2020 Januari. Sarah pernah nggak menduga bahwa album Lati ini bakal meledak disaksikan oleh 122 juta orang? Itu bakal menduga nggak waktu itu? Sebelumnya? Sama sekali ya? Sama sekali nggak menduga. Karena ya di sini Sarah niat buat buat mencurahkan hatinya Sarah di lagu ini. Saya sebagai musisi, saya ingin tetap produktif ya. Sebentar, kok ada kata-kata ingin mencurahkan hati di lagu ini? Apa kira-kira ada pengalaman pribadi yang serupa? Ada juga ya. Berarti pernah disakiti sama laki-laki ya? Pernah dijanjikan sesuatu gitu? Sering sekali. Sering sekali. Pernah terjebak di toxic relationship juga, tapi untungnya nggak sampai di physical abusive gitu. Pantesan kelihatan menjiwai sekali di lagu. Kaum laki-laki hati-hati ini. Kalau kaum laki-laki menyakiti atau mem-PHP, nanti akan banyak juga perempuan-perempuan yang menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan kayak Sarah ini. Iya. Luar biasa. Sarah, saya ingin tahu juga. Sarah kan luar biasa nyanyinya ya. Nyanyinya kelihatan perform sekali. Belajarnya dari mana? Aku belajar dari orang tua. Terus kebetulan kan orang tua memang dua-duanya musisi nih. Mama penyanyi, papa pemain keyboard. Dan untuk terbentuknya Sarah menjadi performer adalah dari pengalaman yang Sarah pelajari di tahun-tahun mana Sarah nyanyi di kafe, klub gitu. Dari situ
Oke. Nah, begitu album itu meledak, Lati itu meledak, ada nggak perubahan perasaan Sarah? Jadi orang yang barangkali waktu itu belum terlalu terkenal, tiba-tiba menjadi sangat terkenal di dunia, paling nggak di dunia maya lah. Apa perasaan Sarah? Perasaan campur aduk sama lebih ke nggak tahu bisa berkata apa-apa, nggak bisa berkata apa-apa. Jadi kayak wah ini beneran nggak ya? Gitu. Malah kayak masa sih aku terkenal itu gitu, sampai ngerasa kayak tapi gitu. Tapi kan gitu. Sarah kan juga aktif di Instagram ya, saya lihat ya. Yeah. Kan banyak sekali, pasti ada sapaan-sapaan di Instagram kan. Sarah pasti merasa kok tiba-tiba saya terkenal ya, kira-kira gitu. Iya, ada perasaan seperti begitu. itu. Iya, ada. Oke. Enggak, ini terakhir. Kira-kira pesan apa dari Sarah terhadap orang yang pernah mem-PHP Sarah? Kira-kira apa? Kan tadi menghayati sekali tuh di lagu Latinya. Dan katanya itu curahan hati juga. Iya. Pesan apa yang mau disampaikan di sesi ini? Orang-orang yang pernah PHP-in Sarah atau pernah menyakiti hati Sarah, yang tadi toxic, apa istilahnya? Toxic relationship. Ya, kalau pesan dari Sarah sih baik-baik aja sama pasangan berikutnya, jangan ngelakuin hal yang sama ke Sarah, dan semoga lebih banyak introspeksi diri aja dan mengembangkan diri lebih baik lah, dan ya itu lebih banyak mengoreksi diri gitu. Jangan merasa paling disakiti. Karena kita sama-sama sakit sebenarnya. Ini sebentar lagi air mata bisa menetes. Ya, semoga menjadi lebih baik lagi dan jangan biasain PHP-in orang atau sakitin orang. Ingat punya keluarga perempuan di rumah. Oke. Satu lagi pesan untuk perempuan yang kira-kira memiliki nasib yang sama seperti yang ada di lagu Lati, atau seperti yang Sarah rasakan lah. Pada perempuan yang seperti yang Sarah rasakan. Apa pesannya? Aku sebagai wanita, aku juga ngerti banget ya sebagaimana kita tulusnya sama pasangan kita. Aku juga pernah bucin, pernah bucin banget pernah. Dan akhirnya bikin diri kita jadi bodoh gitu. Dan mungkin pesan aku adalah boleh cinta tapi jangan buta, dan jangan mau dibodoh-bodohin, dan harus self defense harus kuat. Terus kalau bisa being independent, dan untuk melawan toxic relationship ini sendiri adalah kamu juga harus dominan. Jangan mau ya nggak apa-apa deh aku cinta sama dia, everything for you. Itu nggak baik sama sekali. Karena toxic relationship adalah pasangan kita ini yang entah cewek atau cowok, pokoknya salah satunya itu sangat manipulatif. Jadi jangan mau dimanipulasi. Gitu sih. Baik, sedulur, ini cerita tentang lagu Lati yang ternyata dijiwai dengan sepenuh hati oleh Sarah. Ada banyak cerita di lagu Lati yang pemirsanya 122 juta itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau punya hubungan, berhubunganlah dengan sangat baik, hargai masing-masing pasangan. Yang laki-laki menghargai yang perempuan, sebaliknya yang perempuan juga menghargai yang laki-laki. Terima kasih Sarah sudah hadir. Luar biasa, anak muda yang punya prestasi kelas dunia. Tidak disangka-sangka berasal dari pesisir Surabaya di Kenjeran. Kata anak Surabaya, atasi wong Kenjeran kok luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.